Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hasanah SPDMM, calon guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Kali ini, saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 23, Coaching untuk Supervisi Akademik. Pendamping saya dalam melaksanakan kegiatan program guru penggerak ini yaitu Ibu Heni Fredrika MED selaku fasilitator dan Bapak Dr. Andes Dayat MPD selaku pengajar praktik. Coaching untuk supervisi akademik. Pengertian coaching. Coaching sebagai bentuk kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan potensi profesional coachee. Adapun prinsip-prinsip coaching adalah 1. Kemitraan 2. Proses kreatif dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk kegiatan tugas demonstrasi praktik coaching, saya melakukannya dengan rekan sejawat, yaitu Ibu Nunung Widyaningsih SPD MPD selaku Guru BK, dan juga Ibu Dewi Sugiyartini SPD MPD selaku Guru Produktif Pemasaran. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melakukan coaching. Saya bertugas sebagai pengamat. Untuk itu, seperti yang sudah saya berikan bahwa untuk rubrik penilaiannya, kami akan mengamati tentang pelaksanaan coaching yang akan dilakukan. Nah, sesuai dengan prinsip coaching yang dilakukan, menggunakan prinsip-prinsip coaching antara lain kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, dari kegiatan yang akan kita lakukan, kompetensi mana yang akan dikembangkan? Ya, tentunya kompetensi-kompetensi yang memang berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh coach saya gitu ya, untuk mereka berpikir dan menemukan sendiri ide-ide baiknya. Ya, ini untuk menggali bagaimana proses kita dalam menggali hal-hal yang terkait permasalahan agar coach bisa memaksimalkan potensi yang ada itu ya. Oke. Kemudian untuk lebih spesifiknya, kompetensi mana yang akan diobservasi nih? Kelihatannya nanti masalah-masalah yang akan disampaikan oleh coach masih seputar dalam mengajar ya. Nah, oleh karena itu ya keterampilannya adalah nanti bagaimana beliau nanti bisa juga memperbaiki kebutuhan dalam pengajaran yang baik. Nah, nanti dari proses coaching nanti akan kita lihat ya indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensinya ya. Nah, kira-kira bagaimana kita akan mengukur ketercapaian indikator dari permasalahan yang di coachingkan nanti? Nanti kita lihat tujuannya apa, sehingga apakah nanti dari hasil coaching kita dia bisa melihat tujuan-tujuan itu akan mencapai targetnya atau tidak, atau dia bisa menemukan langkah-langkah apa yang harus dia lakukan ya, berupa rencana ke depannya, sehingga dia juga bisa mempersiapkan, oh saya harus ini dan saya harus itu. Nah, nanti kita akan kembangkan pas waktu pada proses coaching. Nah, untuk nanti selama proses coaching, saya akan melihat bagaimana proses yang akan dilakukan. Nanti untuk kemudian setelah proses coaching itu selesai, kita akan melakukan proses pasca pelaksanaan. Siap Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Halo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya, gimana nih tumben nih hari ini berkunjung ke sini? Ada sesuatu yang ingin didiskusikan? Sepertinya ada sesuatu yang harus saya sampaikan dan itu menjadi permasalahan buat saya. Apa itu?
Ya, jadi saya merasa bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar di kelas, dari waktu ke waktu kok sepertinya tidak ada perubahan ya. Terutama ketika kegiatan belajar mengajar, siswa itu seringkali kurang merespon ya pada saat masuk ke materi pelajaran. Kemudian kalau ketika ada kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, siswa itu tidak aktif, dan paling yang aktif dia lagi. Jadi kan tidak baik untuk yang semuanya ya. Nah, kira-kira seperti itu permasalahannya. Dewi ngajar apa ya? Saya mengajar mata pelajaran produktif pemasaran. Jadi banyak banget yang namanya diskusi ya. Betul Berarti sekali. ketika diskusi berlangsung, seringkali kejadian itu berulang dan Iya. anak-anak sedikit merespon begitu. Iya. Ya sehingga kita, kenapa ya anak ini kok itu lagi begitu? Iya. Iya. Saya jadi jenuh. Bagaimana dengan yang lain ya? Saya kepengen siswa yang lain juga bisa ikut aktif. Jadi hasil dari apa yang kita pelajari itu bisa semuanya terlibat ya. Pernah nggak untuk melihat gitu apa saja sebenarnya sih hambatan-hambatan anak? Kayaknya sulit banget untuk misalnya aktif atau berkomunikasi gitu. Pernah melihat hal itu? Yang jelas pasti saya amati dan juga saya berusaha untuk mengidentifikasi ya agar nanti kedepannya bisa diperbaiki. Pertama, siswa sepertinya kurang persiapan dalam belajar ya, jadi kurang menguasai materi. Oke. Terus, yang kedua, kurang percaya diri ya untuk mau bicara atau mengungkapkan pendapat. Yang berikutnya itu siswa sepertinya kurang motivasi ya, motivasi untuk tahu lebih banyak dan lebih mengembangkan diri untuk kegiatan belajar di kelas. Oke. Ini saya sedikit catat ya, bantu ya Bu Dewi ya. Iya, iya. Jadi hambatannya adalah anak-anak kurang percaya diri, merasa kurang percaya diri, Betul. dan juga tidak termotivasi, Ya. dan juga anak-anak merasa bahwa ini nggak begitu kepengen tahu gitu ya, Ya. untuk nanti. Keingintahuannya itu kurang. Oke, gitu. Itu ketika masuk ke materi pelajaran ya. Apa cara saya yang kurang variatif kali ya atau bagaimana, itu yang membuat saya penasaran. Jadi ketika diskusi itu harus ada perubahan mungkin. Iya, ini memang masalah-masalah ini seringkali kelihatan ya. Ya. Nah oleh karena itu tadi apalagi nih, kenapa dia bisa nggak percaya diri dan juga mereka juga kurang termotivasi. Kira-kira ada nggak hambatan lainnya yang mengarah kepada masalah tersebut? Yang pertama mungkin siswa merasa apa yang nanti dia ungkapkan itu khawatir salah. Berarti takut ya? Iya. Belum tentu kan guru juga mengatakan salah ya. Iya. Terus apakah yang dia ungkapkan itu nanti ditertawakan oleh temannya, terus atau mungkin yang dia sampaikan itu tidak menyambung dengan materi. Nah itu kan berarti siswa memang dalam hal ini pertama ya, kalau yang saya lihat itu kurang menguasai materi, terus kurang itu tadi kepercayaan diri untuk mau mengungkapkan apa yang dia bisa gitu ya. Sebetulnya mungkin bisa, Iya. tapi ya itu kurang percaya diri ya. Iya. Berarti memang seringkali kita perlu yang namanya metode baru ya, atau strategi Seperti dalam iya, hal iya. bagaimana membuat anak lebih aktif, komunikatif Iya. ya. Dalam hal ini usaha apa yang sudah pernah Bu Dewi lakukan ketika Iya. sudah memulai pelajaran misalnya? Sejauh ini yang saya lakukan itu anak diminta ya, setiap anak itu untuk mencoba merespon. Jadi saya sebut namanya dulu, baru mau berbicara. Kemudian yang berikutnya itu setiap kelompok kalau ketika berdiskusi wajib ya untuk mengungkapkan pendapatnya secara bergantian, paling tidak adalah perwakilan dari setiap anggota kelompok. Jadi nggak ada itu yang namanya satu kelompok itu sama sekali tidak mengungkapkan pendapatnya ya. Jadi semua wajib untuk ikut berperan aktif ya. Dengan Itu. cara tersebut akhirnya setengah dipaksa gitu ya? Iya, dan itu sebenarnya kurang efektif ya. Saya Nggak merasa bertahan lama betul. gitu. Oke. Pernah nggak mencari atau mendengar, men-sharing dari teman atau melihat dari sumber lainnya gitu, teknik-teknik diskusi lainnya sehingga ada beberapa kelompok yang juga akhirnya berperan secara aktif? Pernah? Pernah. Apa itu? Tapi belum saya coba ya. Apa misalnya? Kan barangkali siswa ketika mengemukakan pendapat tadi dari rasa takut itu tidak bisa mengemukakan dalam bentuk secara verbal ya. Harusnya mungkin
keaktifannya itu bisa secara tertulis ya. Jadi rasa takut tadi gitu ya yang menyebabkan dia akhirnya sulit gitu kan. Nah, mungkin bisa dicoba cara-cara lain ya. Ketika saya melihat ada satu trik gitu ya yang barangkali nanti bisa saya praktekkan, yaitu dengan menggunakan setiap kelompok itu nanti saya coba untuk menggunakan sticky note ya, stick note yang warna-warni. Nanti kalaupun tidak misalnya menggunakan secara verbal untuk bersuara, ya paling tidak pendapatnya itu dituangkan dalam sebuah tulisan yang nanti bisa di-sharing untuk teman-temannya dalam diskusi kelompok secara bersama. Wah, itu hebat banget itu berarti ya. Iya, dan itu jadi dengan ya. kita melihat pengalaman orang lain dan juga merasa itu kita perlu dicoba, tentunya apakah ini menjadi rencana Bu Dewi selanjutnya? Sepertinya insya Allah akan saya coba untuk lakukan agar tidak jenuh ya. Karena apa yang saya harapkan ke depannya itu bisa ada perubahan lebih baik lah. Oke, mungkin merencanakan itu tadi pertama awalnya gimana dulu nih? Yang bakal kira-kira bisa langsung diwujudkan segera. Jadi siswa yang pertama itu dari siswanya juga harus ada persiapan ya, persiapan dalam setiap melakukan pembelajaran. Paling tidak nanti saya beri waktu ketika mau mulai diskusi, saya berikan waktu untuk mempelajari kembali materi yang akan mau dibahas. Ya, saya beri waktu 5 menit dan itu sudah artinya saya kasih sumber bacaan ataupun link-link yang memang diperlukan ya, link-link sumber informasi yang diperlukan untuk pembahasan dalam diskusi. Kemudian nanti saya minta siswa untuk menyiapkan ya perangkat-perangkat yang akan dipergunakan dalam diskusi kelompoknya masing-masing. Kira-kira itu barangkali. Ya, berarti itu bagus tuh. Berarti udah mulai kelihatan tergambar dan juga mungkin tadi alat-alatnya ya. Ya, jadi secara materi mereka sudah siap, secara alat yang pembelajaran mereka juga siap. Jadi sumber dan alatnya siap. Nanti sehingga mungkin bisa diharapkan ada perubahan ya, lebih aktif lagi gitu. Iya, pokoknya gambaran udah keren nih ya. Gimana lagi suasananya juga mungkin jadi sudah lebih berbeda. Terus dari itu peran aktif anak-anak juga mungkin kita tunggu ya. Oh iya Bu Dewi, saya tadi lupa ya, biasanya kalau misalnya diskusi kelompok itu tuh kan suka seseruan ya. Saya semacam ada event lomba-lomba ataupun misalnya ada reward yang biasa Bu Dewi lakukan, biasanya suka ada. Sering sekali setiap dalam diskusi kelompok pasti saya lakukan untuk menambah semangat siswa ya. Pokoknya setiap ada yang bisa mengemukakan pendapatnya atau hasil dalam istilahnya tukar informasi, itu pasti saya minta untuk teman-teman itu memberikan tepuk tangan ataupun acungan jempol dan kata-kata hebat luar biasa. Apakah itu efektif? Efektif lah, pasti anak paling tidak merasa diberikan apresiasi ya. Berarti ini juga akan menjadi bagian dari rencana aksi? Betul, dan itu tetap akan saya lakukan. Oke, sip. Berarti langkah-langkah yang tadi kita sudah temukan tuh, Bu Dewi temukan ya, mudah-mudahan itu bisa dipraktekkan ya. Insya Allah ya, semoga. Terima kasih Bu Nung atas waktunya, sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing ya, berbagi masalah saya dan curhatan saya Bu Nung ya. Terima kasih juga, saya jadi ikut juga belajar nih. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nung bisa nanti saya uji cobakan di kelas ke depannya sebagai bentuk rencana saya untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar di pelajaran saya. Oke lah Bu Dewi ya, saya nggak sabar juga nih untuk melihat gimana. Nanti pas waktu diskusi kelompok saya diundang ya. Iya. Jadi biar nanti kita bisa ngelihat gimana sih. Semoga ada perubahan ya. Betul. Apa yang saya lihat sejauh ini kok anak tidak aktif gitu ya. Besoknya nanti akan berubah menjadi semuanya bisa berperan secara aktif. Oke, mudah-mudahan ya kita akan coba laksanakan dengan baik. Semangat terus Bu Dewi ya. Mudah-mudahan berhasil dan sukses. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Bu Nung, tadi dari hasil coaching yang telah dilakukan kepada Ibu Dewi, ada beberapa catatan yang saya lihat bahwa proses pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan sudah bagus, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching, kemudian menggali informasinya sudah cukup banyak ya, yang digali informasinya udah luar biasa ya, sehingga bisa memaksimalkan si coaching ya. Tadi si coaching sudah menyampaikan bahwa berbagai rencana yang akan dilakukan demi menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, yaitu tentang keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi di kelas. Nah,
kira-kira rencana apa lagi yang akan Ibu kembangkan, kompetensi yang mana lagi? Keterampilan itu tadi membiasakan gitu ya, menemukan ide-ide kreativitas yang baru dari proses yang nanti beliau temui ketika prakteknya. Biasanya ide-ide itu akan muncul seiring dengan pengalaman-pengalaman yang juga beliau akan terapkan di kelas. Oke, terima kasih Bu Nunung sudah melaksanakan coaching. Semoga apa yang tadi kita lihat ya lakukan, semoga itu bisa bermanfaat untuk kemajuan peserta didik. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam. Dana kangen nih. Iya. Pengen ngobrol-ngobrol. Oke. Bu Dana kan mantan kurikulum ya. Saya pengen ngobrol, boleh? Oke. Iya, kemarin yang dari WA semalam chat itu ya. Alhamdulillah pagi ini saya kosong ya, jadi bisa kita melakukan proses coachingnya. Ngomong-ngomong, ada masalah apa nih? Ini saya kan mengajar bimbingan konseling ya, tapi seringkali kok saya suka didapat jadwalnya tuh jadwal yang mepet nih. Jadi misalnya di jam pertama atau di jam setelah istirahat gitu. Padahal kita kan tatap muka cuma satu kali pertemuan dan itu hanya 45 menit. Ya bayangkan kalau misalnya sudah dipotong interaksi atau mau dipotong di jam istirahat. Jadi saya ngerasa nih pas ngasih bimbingan klasikal tuh kayak kedebak-kedebuk gitu ya, kayak terburu-buru ingin menyampaikan semuanya, tapi waktunya tuh nggak cukup. Nah, padahal kayaknya kalau misalnya waktunya nggak cukup terus dipadet-padetin kan, artinya ini tujuannya akan bermakna nggak nih buat anak-anak didik saya gitu. Jadi kayak kesannya saya, aduh gimana nih gitu. Mudah-mudahan saya kasih dong apa, kayaknya apa yang harus sebenarnya saya lakukan. Berarti kita akan membahas tentang jam pelajaran BK yang hanya sedikit gitu ya. Kemudian juga ada jam-jam di awal dan diletakkan juga di akhir, sehingga menurut Bu Nunung dirasa itu tidak efektif gitu ya. Betul, karena mengurangi jam saya yang cuma sedikit itu. Oke. Berarti tujuan kita coaching pada hari ini bagaimana kita akan menemukan solusi dari mengefektifkan pembelajaran BK yang hanya tersedia 1 jam di kelas gitu ya. Betul. Sedangkan materi-materi BK kan juga cukup lumayan banyak gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mensiasati supaya BK itu bisa terakomodir gitu ya dengan jam yang hanya 1 jam. Ya. Itu ya Bu Nunung ya. Oke. Nah, kalau menurut Bu Nunung jam BK tadi kan hanya 1 jam. Kalau menurut Bu Nunung sendiri itu cukup nggak untuk diajarkan di kelas 1 jam? Iya. Sebenarnya kalau dia efektif ya cukup-cukup aja. Tapi seringkali ada distract gitu ya, ada hal-hal yang tadi kita tidak bisa cegah gitu kan dia. Seperti misalnya literasinya harusnya 15 menit, anak-anak ternyata juga baru mulai 5 menit yang lalu, sehingga tadi kita mau merapikan dulu, mau apa dulu. Nah, prepare saya untuk masuk ke kelasnya juga akhirnya jadi berkurang. Dan itu jadi masalah. Nah, apakah misalnya ayo udah literasinya nanti aja gitu kan, saya juga nggak bisa begitu. Jadi 1 jam BK itu tadi karena kepotong juga dengan jam literasi di depan gitu ya. Masih istirahat, mereka masih pada makan, masih pada sholat. Nah, akhirnya ya papa saya masuk kelas cuma setengahnya yang ada. Untuk membahas masalah ini berarti kan ini kaitannya dengan kurikulum, ya kan? Karena kan kita harus sejalan dulu dengan jumlah jam yang ada di struktur gitu ya, dengan pelaksanaannya gitu kan. Kita kan harus koordinasi. Nah, kira-kira Bu Nunung udah koordinasi belum? Sebenarnya sih nyindir-nyindir udah ya, tapi belum pernah nih kayaknya secara duduk bareng gitu ya kita melakukan komunikasi. Saya menyampaikan hambatan tuh kayaknya saya belum menerangkan secara lebih detail. Jadi dianggapnya alasannya sih ya penting jamnya masuk, karena kan cuma nyembeli 1 jam tuh juga nggak mudah gitu. Jadi akhirnya saya belum pernah duduk bersama gitu untuk menyampaikan kesulitan dan hambatan saya. Nah, jadi dengan permasalahan ini, selama ini pembelajaran yang Bu Nunung lakukan di kelas gimana dengan hanya 1 jam pelajaran? Iya, biasanya saya sudah menyiapkan medianya gitu ya.
berupa PowerPoint tadi ya, atau misalnya kasus-kasus yang mungkin nanti jadi pembahasan kita gitu, itu juga sudah dilakukan gitu. Cuma tadi kok ngerasa kurang waktu aja nih. Gitu. Dengan kurangnya waktu berarti kan kemungkinan materi-materi yang kita mau sampaikan ke siswa juga terbatas gitu ya. Nah, Bu Nunung bagaimana tuh mensiasati materi-materi yang begitu banyak gitu ya, tapi dengan jam yang hanya 1 jam? Nah, kita memang kayaknya perlu mengemas materi itu biar juga anak-anak tidak dadakan dapat materi dari saya. Jadi biasanya apakah sehari sebelumnya gitu atau seminggu sebelumnya saya sudah prepare mengenai materi itu dan sudah dipublish di misalnya di ruang Instagram kita atau di ruangan video channel gitu ya, yang mungkin saya bisa sampaikan. Memang seringkali itu juga belum saya prepare nih, kayak kita anggap bahwa itu nanti cukup deh, udah bakalan saya kasih di waktu yang pas, ternyata nggak cukup juga. Gitu. Nah, untuk pembelajaran yang tadi durasinya sedikit, nah bisakah dilakukan dengan media-media lain yang bisa Ibu lakukan kepada siswa? Bisa, misalnya tadi di luar kelas, bisa di luar kelas gitunya, artinya dalam bentuk bimbingan kelompok misalnya, ataupun juga hal-hal yang tadi sifatnya obrolan-obrolan mengenai hal tersebut dalam grup diskusi lewat WA juga bisa dilakukan. Jadi rencana-rencana yang akan Ibu Nunung lakukan untuk mensiasati jumlah durasi jam BK itu apa aja? Mungkin pertama tadi ya, saya harus lebih fokus ya untuk advokasi kepada manajemen, khususnya adalah wakil kurikulum ya, untuk mencoba memberikan jam saya di jam-jam yang tanda kutip lebih aman dan lebih fleksibel. Lalu keduanya mungkin yang tadi ya, saya akan berkomunikasi dengan siswa sebelum ya, di tengah dan juga pasca ya, supaya tadi jam-jam yang mereka anggap kurang di kelas tadi itu bisa terus didiskusikan sampai tidak ada batas gitu ya, artinya di luar dari jam-jam itu. Dan juga mungkin diambil waktu libur kali ya, yang kira-kira menarik itu kita akan sepakati mereka untuk ngobrol. Dan juga itu tadi untuk kita bikin bimbingan kelompok untuk masalah-masalah topik-topik tertentu yang akan kita bisa kita dalami. Masih bimbingan kelompok tuh ya kayaknya ya, solusi yang mungkin memungkinkan gitu ya, karena bisa secara gabungan anak-anak mendiskusikan suatu permasalahan di dalam kelompok itu. Oke. Kira-kira Bu Nunung butuh bantuan nggak tuh? Saya sih paling ya tadi Bu Nana juga coba untuk sharing gitu ya, supportnya gitu ya, bahwa ini juga perlu dikuatkan karena kita memang harus maju bersama-sama. Kalau kita tidak diberikan waktu yang juga cukup gitu ya, itu menjadi kendala saya untuk seterusnya nanti. Nah, untuk mewujudkan kegiatan rencana yang akan dilakukan itu kapan tuh akan dilakukan? Segera ya, secepatnya. Mungkin minggu depan gitu ya. Kita udah ngobrol kapan Bu Win ada waktu, saya main hari Rabu lah. Kita akan coba diskusi. Mudah-mudahan doain ya. Semoga ini pencerahan ya, bisa sehingga jam-jam mereka bisa terpenuhi dengan baik ya kan, materi bisa tersampaikan kepada peserta didik. Oke ya. Nanti kalau ada diskusi kelompok yang BK itu boleh saya diundang ya. Oke, saya makasih banget gitu ya udah ini walaupun pernah jadi kurikulum tetap ya mensupport kita ya. Dan nanti waktu-waktunya itu bisa lebih fleksibel seperti yang dulu lah yang pernah lakukan. Saya makasih banget gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya undang untuk di jam saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Ya Allah, kemana aja? Sampai susah banget ngobrol ya. Iya nih, mohon maaf sebelumnya nih. Saya kemarin mengganggu via WA ya. Itu kan awal belum tuh. Nah, ini saya mau bilang Apa sih? ini loh, anak-anak 12 AKL ya, itu kan udah mau melaksanakan tryout nih sebentar lagi gitu ya. Tapi dari hasil
pelaksanaan ulangan harian gitu ya untuk materi-materi yang diajarkan itu masih rendah gitu loh. Sementara kan tryout ini menjadi latihan anak untuk melaksanakan uji sertifikasi nanti gitu kan. Nah, tapi bagaimana mereka bisa mau ikut uji tryout ini kalau nilai hariannya aja masih belum mencukupi gitu loh. Itu yang bikin galau, padahal kita udah sering latihan ya, udah sering membahas soal, tapi kenapa ya itu hasil ulangannya itu masih di bawah target gitu. Jadi Bu Nana nih ceritanya mau coaching masalah kesulitan anak-anak yang sebenarnya khawatirnya tuh ini kira-kira nyampe nggak targetnya gitu ya. Oke, targetnya mau berapa emang yang lulus? Iya, sebenarnya kan kalau kita mau target mah bisa 100% aku, ya kan? Kita kan pengennya semua anak bisa mendapatkan sertifikasi nanti kan. Nah, kalaupun batasan ini ya, batasnya ya paling nggak 85% lah. Ya, bisa. Apa sih sebenarnya hambatan yang Bu Nana udah lihat di anak-anak? Nah, hambatan yang saya lihat ya mereka itu belum bisa menganalisis, ya, belum bisa menganalisis dokumen, kemudian bagaimana mereka akan mencatat itu ke dalam format-format yang diberikan juga itu jadi mereka bingung gitu ya, ini dokumen ini diapain ya gitu ya, terus dicatatnya kemana. Nah itu apalagi kan kalau nanti mau tryout kita harus pakai waktu ya kan. Nah dari hambatan tersebut Bu Nana sudah pernah melakukan apa untuk bisa mengurai hambatan itu jadi berkurang? Iya kemarin sih saya udah latihan gitu ya, latihan di kelas dengan memperhatikan durasi waktu pengerjaan ya. Setiap anak kita pantau tuh kemarin latihan itu udah, terus pemberian semangat juga udah gitu ya. Nah, tapi pada saat hasil ulangan aja mereka belum sesuai target gitu. Jadi saya khawatir nanti mau tryout gimana gitu, sementara hasilnya masih begini. Setelah nilai ulangan sudah, apakah sudah pernah melakukan pemetaan? Iya belum. Belum Sih. Menurut Bu Nana penting nggak tuh pemetaan itu dilakukan sehingga bisa kelihatan target mana yang bisa mencapai berapa persen, yang belum, yang sedang, itu gimana? Iya betul. Pemetaan itu betul sekali ya. Jadi sangat diperlukan ya supaya kita bisa mengidentifikasi di mana anak yang kualifikasinya sudah baik, ya kan, mana yang cukup gitu kan, mana yang kurang gitu ya, sehingga bisa kita kelompokkan nantinya gitu ya, sehingga nanti yang cukup ini akan kita padukan dengan yang sedang dan yang belum, sehingga mereka bisa jadi tutor sebaya mungkin ya nanti ya. Jadi tutor sebaya itu mungkin nanti mereka akan sharing di teman satu kelompoknya ya. Iya betul. Karena apakah itu bisa dicoba? Iya, itu bisa. Itu bisa jadi menjadi ajang mereka untuk berbagi juga ya kan, yang pintar akan berbagi dengan yang belum, sehingga kompetensi yang bisa ini kan bisa menjadi nambah gitu ya. Benar. TO-nya kapan mau dilakukan? TO-nya sebentar lagi nih, ya kan, tanggal 20. Nah, berarti kira-kira rencana Bu Nana gimana nih? Benar-benar rencananya berarti mungkin akan saya segera lakukan gitu ya, rencana itu. Dan kebetulan juga kita kan banyak guru tambahan nih yang dari akuntansi kan. Mungkin bisa juga saya minta bantuan ke teman-teman ya untuk mendampingi anak-anak itu, misalnya satu kelompok atau dua kelompok pendampingnya guru A, kemudian kelompok yang lain guru B, supaya lebih terpantau lagi gitu ya ininya, kemajuan atau kecepatan waktu mereka dalam mengerjakan soal-soal. Berarti rencana aksinya sudah mulai disusun nih ya. Gitu. Wah, ini tentunya hal itu juga penting dengan kolaborasi, setuju nggak? Iya betul. Jadi gimana tuh? Iya. Ke depannya? Jadi nanti kita akan kolaborasi dengan teman-teman di MGMP sekolah ya, untuk saling mendukung satu sama lain dalam membimbing anak-anak ini untuk melaksanakan tryout dulu, karena kan target kita tryout dulu nih, baru nanti
kita akan lihat setelah kita lakukan pemetaan tadi ya, baru kita lakukan kolaborasinya dengan guru-guru supaya lebih terpantau perkembangan dari setiap siswa. Berarti nanti saya akan lihat pas pengelolaan analisisnya ya. Saya Oke, dikasih tahu lagi ya. iya. Kayaknya bakal gimana nih, kayaknya Iya, warna-warninya iya. mungkin bisa mulai kelihatan ya. Oke, bisa Oke, iya iya. mudah-mudahan bisa meningkatkan Ya, hasil amin, amin. prestasi anak-anak ya. Siap. Oke, Bu Nurul makasih banyak Iya, ya. terima kasih banget. Mudah-mudahan saya. tahun depan pokoknya akuntansi udah bisa Oke, meningkat. amin, amin. Ujo. Makasih ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.